Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. As-suratut tasi'atu min suwaril Qur'an, suratut Taubah, madaniyatun wa ayatuha tis'un wa ishrun wa mi'ah. Pertama-tama puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang tak terhingga yang selalu kita terima. Salawat dan salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Surat yang ke-9 dari surah-surah Al-Qur'an yaitu surat Taubah. Surat Taubah ini madaniyatun, diturunkan kepada baginda Rasul sewaktu beliau di Madinah atau beliau sesudah hijrah. Dan ayat-ayatnya surat Taubah ini berjumlah 129 ayat. 129 ayat. Surat yang ke-9 ini dinamakan dengan surah At-Taubah karena di dalamnya banyak bercerita tentang tobat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat ini ayat 104, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Apakah mereka tidak tahu sesungguhnya Allah menerima tobat daripada hambanya dan menerima sedekah, bahwasanya Allah Maha menerima tobat, Ar-Rahim yang Maha penyayang. Kurang lebih demikian terjemah daripada ayat 104 surat At-Taubah tersebut. Oleh para ulama tafsir dijelaskan bahwa ayat ini menggemarkan kepada orang-orang yang maksiat agar bertobat kepada Allah. Allah Maha menerima tobat dan menerima sedekah. Jadi mereka berkata bahwa ayat ini menggemarkan bagi mereka yang maksiat agar tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan sedekah. Sekaligus juga dalam ayat ini adalah secara tidak langsung bahwa Allah menyatakan Allah suka hamba-hambanya yang bertobat itu kemudian mereka bersedekah. Para muhibbin rahimakumullah. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini tidak ikut perang Tabuk. Kada umpat peperangan Tabuk.
bukan karena sakit, bukan karena uzur, tapi karena malas, karena kulir. Lalu kada umpat perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Rasulullah selesai perang Tabuk, beliau kembali ke Madinah. Orang-orang yang tidak ikut perang itu datang kepada Rasulullah minta maaf, minta uzur bahwa mereka kada umpat perang. Dengan alasan ada yang sakit, ada yang kada berduit, ada yang sedang memelihara yang sakit, macam-macam alasan. Nah, Ka'ab bin Malik ini datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun minta uzur, minta maaf kada umpat perang lawan pian dengan sebab ulun malas. Terang terus, jujur, karena ulun kulir. Nah, ujar Rasulullah menjawab, baiklah, tunggulah perkara kamu nantinya. Nah, ini Ka'ab bin Malik ini. Akhirnya Ka'ab bin Malik ini diserukan oleh Rasulullah agar dibikut. Kada boleh dirawa, kada boleh ditagur, kada boleh dihirani, kada boleh dijual beli. Dibikut. Memberi salam kada boleh disahuti. Bini di rumah disuruh mengungsi. Sehingga Ka'ab bin Malik ini seperti sendirian hidup dalam dunia. Beparak orang berjauhan. Datang ke kelompok sini orang berjauhan. Akhirnya selama 50 malam kalau kada khilaf, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah bahwa Allah sudah menerima tobatnya Ka'ab bin Malik tadi. Nah, sesudah dikabarkan kepada Ka'ab bin Malik bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya, maka Ka'ab bin Malik mengambil sebagian besar hartanya, dia sedekahkan, dia wakafkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini maksudnya lah Allah menerima tobat dan Allah menerima sedekah tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita dianjurkan sesudah kita bertobat kepada Allah, kita bersedekah. Gunanya sedekah itu apa? Pertama, kita bersyukur bahwa kita diberi anugerah, diberi taufik hidayah untuk tobat. Kita bersyukur kepada Allah diberi kemampuan, diberi hidayah untuk bertobat. Lalu kita bertobat, bersedekah. Nah, sebagai tanda syukur kita atas anugerah bertobat itu. Yang kedua, sedekah yang kita berikan ini adalah memancing untuk menerima Allah terhadap tobat kita itu. Nah, ini sudah biasa dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh yang terdahulu. Mereka bila mana bertobat kepada Allah, mereka melanjutkan dengan sedekah agar tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, alangkah baiknya lagi yang kita sedekahkan itu adalah harta benda yang menyebabkan kita jadi maksiat, atau harta benda yang menjadi saksi kita maksiat. Alangkah baiknya itu yang disedekahkan. Ada seorang laki-laki ini sembahyang di kebun. Namanya kata disebutkan di dalam kitab itu, laki-laki sembahyang di kebunnya. Lalu rahatan sembahyang memikirkan kebun, oh baiknya kebunku, baiknya ini, baiknya ini. Akhirnya kada ingat lagi berapa rakaat sembahyang. Nah, karena pikiran kebun tadi. Begitu selesai, datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Sayyidina Utsman, ulun tadi sembahyangna. Ada ingat lagi jumlah rakaat gara-gara memikirkan kebun itu. Nah, sekarang kebun itu ulun wakafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena apa? Karena kebun itulah yang menyebabkan dia jadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda harta yang kita urus, dalam mengurusnya itu banyak kita melakukan maksiat, berdusta,
sumpah palsu, macam-macam. Akhirnya banda itu tak kita dapatnya. Nah, banda ini sumber kita maksiat, alangkah baiknya disedekahkan. Sekaligus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau benda-benda atau barang yang menjadi saksi kita maksiat. Dulu aku mencuntan baju yang hijau itu nah. Tuh selawarnya nih tuh. Sepatunya nih tuh. Sekarang aku tobat kepada Allah, ambil baju hijau tadi, ambil selawar sepatu tadi, sedekahkan kepada fuqara dan masakin. Nah, Allah sangat suka kalau kita bertobat diiringi dengan sedekah tersebut. Jadi harta benda yang ada pada diri kita ini yang kita pakai waktu itu untuk maksiat, dia jadi saksi di hadapan Allah bahwa ini orang maksiat. Nah, kita tobat kepada Allah, barang-barang yang jadi saksi itu alangkah mulianya, alangkah baiknya disedekahkan kepada fuqara dan masakin, dan Allah menerima sedekah itu. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'khudus sadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Mun kada kawasamuan menyedekahkan sebagiannya. Ini sepeda motor ini bahari aku rancak maksiat, mun kabariakan sayangannya sepeda motor sabuahan kada ada lagi bisa sepeda motor. Nah, jual sepeda motornya, sedekahkan duitnya sebagian, nukar sepeda motor bahasa nang kada suha dipakai maksiat. Nang kada suha dipakai maksiat. Supaya ada saksi di hadapan Allah kita ini orang yang berbuat maksiat. Para muhibbin rahimakumullah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa itu adalah hukumnya wajibatun 'alal faur, wajib bersegera. Jadi kada ada menunda tobat. Begitu kita berbuat satu dosa, kita dituntut segera tobat. Kalau kita kada bersegera, kita dapat dua dosa. Pertama, dosa melakukan maksiat. Yang kedua, dosa al-israru 'alal maksiat, terus menerus maksiat. Setiap kali kita berbuat dosa, kita dituntut segera tobat. Alal faur, atas segera artinya. Jadi kada ada istilah tobat itu menunggu hari Jumat, tobat kena malam Jumat, atau tobat kena sudah umur 40 tahun. Itu memberati menambah dosa. Begitu dosa, tobat. Maksiat, tobat. Nah, walaupun 70 kali sehari yang demikian itu, Allah suka, ridha terhadap yang demikian. Macam-macam jenis tobat. Ada taubat minal kufur, tobat daripada kafir. Orang Kristen, orang Buddha, Hindu hendak bertobat kayak apa? Sedikit saja tobatnya, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah tobat. Sepanjang hidupnya diampuni Allah dosanya. Inya pernah berzina, inya pernah merampok, inya pernah mencuri, inya pernah korupsi, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, al-Islam yajubbu ma qablah, Islam itu memutus yang sebelumnya. Dengan mengucap dua kalimat syahadat, ini manusia kembali kepada fitrahnya, suci. Jadi tobatnya orang non-Islam nyaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada tobat minar riddah, tobat daripada murtad. Murtad ini artinya orang yang dulunya beragama Islam, sekarang dia pindah kepada agama lain. Nah, itu disebut murtad. Kalau laki-laki, kalau bini-bini murtaddah. Murtad. Orang murtad ini orang yang sangat hina di sisi agama. Kuburannya boleh dikamihi, apalagi dijajak. Orang kafir biasa ada boleh. Kalau orang murtad kuburannya boleh dinajisi. Kenapa? Kada punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang murtad ini kalau dia hendak tobat kayak apa?
mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ma'al qadha, beserta mengqadha. Misalnya sebulan sempat murtad, Islam pulanginya. Nah, selama sebulan tuh dia mengqadha sembahyang. Umpamanya sampai tetap puasa bulan Ramadan, mengqadha puasa. Seapalah wasianya murtad, segala kewajiban yang ketinggalan itu dibayar, diqadha. Murtad. Kemudian lagi yang ketiga, taubat min tarkil faraid. Taubat meninggalkan kefarduan. Kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat. Ini taubat meninggalkan kefarduan. Taubatnya itu pertama berhenti meninggalkan kefarduan, gawi. Yang kedua menyesal. Yang ketiga berjanji dalam hati kada akan mengulang lagi. Yang keempat bayar hutang, bayar qadhaan. Berapa hari kada sembahyang tadi? Nah, taubat, menyesal, kada hendak mau ulang lagi, dan bayar sembahyang nang 5 hari nang perain itu. Misal kada puasa bulan Ramadan, rancak kada puasa, taubat kepada Allah, menyesal, berjanji kada mau ulang lagi, bayar qadhaan puasa. Nah, itu meninggalkan kefarduan. Kemudian lagi ada taubat min zulmil ghair, taubat daripada menzalim orang. Pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga berjanji kada mau ulang lagi, yang keempat mengembalikan kezaliman itu kepada pemiliknya dan minta halal. Ngalih itu batnya. Sabuting aja syaratnya tuh kada digawe, kada tobat ngarannya. Orang biasa mencuntan duit cilingan masjid, hendak bertobat. Pertama berhenti mencuri cilingan masjid, nang kedua menyesal, yang ketiga bagian jika ada mau ulang lagi, nang keempat boleh akan pulang duitnya ke dalam cilingan. Hanyar tobat. Bila kadang jam itu kada tobat lagi ngarannya. Taubat min zulmil ghair. Jadi orang yang bertobat dalam masalah ini, kalau bersangkut pautan dengan harta, dia wajib menghitung harta yang ada padanya. Berapa kira-kira harta yang halal, berapa harta yang haram. Disisihkan, ingin halal, ingin dapatan yang haram. Nah, dapatan yang haram kembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Kamunya tahu pemiliknya siapa, kembalikan kepada pemiliknya. Orang nang mencuri uang rakyat atau korupsi misalnya, sekarang ini tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihitung berapa korupsi itu. Pernah korupsi totalnya semuaan 10 juta. Bulikakan 10 juta nih korupsi, ampun harta negara, bulikakan ke kas negara. Bila kada membulikakan, Allah kada menerima tobatnya. Nah, bila Allah kada menerima tobatnya, berarti orang ini orang durjana, orang fasik. Bila orang fasik, matinya pasti masuk ke dalam neraka. Nah, menakun itu. Yang kelima, taubat minal muharramat allati la tata'allaqu bihaqqil ghair, taubat daripada yang haram-haram yang kada bersentuhan dengan hak orang lain. Seperti minum arak, makan babi, membuka aurat dan sebagainya yang tidak hubungannya ke orang lain. Ini tobatnya kadang ngalih. Mbah ampe, mbah menyesal, berjanji kadang mengulang lagi, selesai sudah. Nah, jadi kita wajib fardhu ain hukumnya, masing-masing diri itu wajib bertobat dan meninjau ke belakang kelakuan-kelakuan dahulu kayak apa.
Bila anggaran ada salah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaran ada harta orang, bulikakan. Anggaran ada pribadi orang, minta halal, minta maaf kepadanya, supaya diri kita ini bersih daripada dosa. Allah menerima tobat hamba-hambanya yang bertobat, dan Allah menerima sedekah. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam surat Taubah ini banyak pesan yang disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan jadilah kamu beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, jadilah kamu orang yang jujur. Ini termasuk yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ini. Imam Ghazali mengatakan jujur itu ada 6. Bila kita kawa ke 6-nya ini jujur, kita bergelar siddiq. Bergelar siddiq, orang yang sangat jujur artinya. Bilanya sebagian haja kawa kita jujur, ngarannya sadik. Jujur sebahagian artinya. Nang 6 itu nang apa? Nang pertama kita mesti jujur, sidqul lisan, jujur lisan. Jujur mulut. Kalau jujur mulut, fala yatakallamu bil kadzib, dia tidak akan berkata dusta. Sebuteng gitu dulu, jujur. Orang itu kadang mau berdusta, sudah berhak dia mendapat gelar shadiq, orang yang jujur. Innal 'abda la yakdzibul kizbata fayataba'adul malaku anhu masirata mil min natni ma jaa bihi, rawahu Tirmidzi. Seseorang hamba yang berdusta 1 kali, maka malaikat rahmat menjauh daripadanya sejauh 2 mil. 1 mil, sepanjang 1 mil, karena busuknya mulut orang yang berdusta itu. Jujur dalam perkataan, 1. Yang kedua, sidqun niyyah, jujur niatnya. Jujur niat. Jujur niat ini artinya fala ya'malu ta'atan illa lillahi ta'ala, dia tidak beramal taat kecuali karena Allah. Dia beramal taat semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain. Sambil, kada ada sambilnya. Allah menceritakan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Artinya, kami memberi makan kepada kamu itu semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini ngarannya ikhlas. Nah, sidqun niat. Ini beribadah semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain kepentingan dirinya. Ada. Nah, kalau kita kawa yang demikian halnya, sudah 2 dapat kita sidik. Sidik bil lisan, sidik bin niyyah. Yang ketiga, sidqul azam, jujur cita-cita. Fala ya'tarihi ajzun wa futurun fi azmihi ka ay ya'zima in razaqani Allahu malan tasaddaqtu bi thuluthihi wa in a'tani Allahu wilayatan adaltu fiha. Jujur cita-cita itu adalah artinya tidak datang kepada dia lemah cita-cita. Sepertinya berkata cita-citanya dalam hati nih, amun aku kaina dapat duit ini,
hendak ku sedekahkan separuh atau sepertiga. Nah, niat itu, azam itu kancang terus kada ada lamah-lamahnya. Lain halnya tak pikir bahasa kena asa kebanyakan separuh aku memberiakan itu. Nah ini kada jujur ngarannya cita-citanya. Semalam dalam hati separuh aku beriakan, dalam hati aja dalam separuh aku beriakan. Sudah isok asa kebanyakan separuh rapat gin. Ini kada jujur cita-citanya. Nah, atau contohnya lagi, orang yang dalam hatinya bercita-cita bila mana Allah memberikan kepada aku kekuasaan, wilayah, aku akan bersikap adil padanya. Bila mana Allah memberikan aku wilayah kekuasaan, aku akan bersikap adil. Nah, harus macam itu rata. Kayaknya ada tak ubah. Kena mun itu ku sakiti itu musuhku bahari. Nah ini sudah kada jujur lagi cita-citanya. Tuh bahari suahnya reki aku, kena kada aku bawa begawi ini, kada aku bawa begawi itu. Nah ini sudah kada jujur cita-citanya. Kalau sidik dalam azam sampai terus menerus kada ada perubahan apa yang dicita-citakan itu. Yang keempat, sidqul wafa bil azam, jujur dalam menepati cita-cita, jujur dalam menepati janji diri. Dia kadang membatalkan cita-citanya begitu berhasil yang dicita-citakan itu. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samuan tahu kita kisah Sa'labah yang berjanji, ya Allah sugih kena ka ini. Kenyataannya Sa'labah kada jujur janjinya. Begitu dia kaya, bahkan dia murtad jadinya daripada Islam. Kenapa ia murtad? Karena kada hakun bayar zakat terlalu banyak. Besi kambing ribuan, berapa zakatnya? Nah, kada hakun lagi berzakat. Padahal lagi nya fakir miskin, kita-kitanya macam-macam. Sedekah ini, beri makan itu. Nah ini Sa'labah ini contoh orang yang kada menepati janjinya, kada jujur dalam hal menepati janji, berakibat kepada murtad, keluar daripada agama Islam. Ada juga yang jujur menepati janjinya. Disebutkan dalam riwayat itu Anas bin Nadar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini pada waktu perang Badar beliau kada umpat. Nah, kada umpat. Begitu sudah orang bulikan dari perang Badar, hanya tahu pada ada perang Badar dari nah kenapa aku kada umpat. Lalu dia bersumpah dalam hatinya, andai kata sesudah perang Badar ini perang lagi ada, aku pasti akan umpat dan aku berjuang mati-matian bersama Rasulullah. Nah kemudian terjadi perang Uhud. Nah begitu perang Uhud terjadi, Anas bin Nadar berangkat bersama Rasulullah dengan senjata perlengkapan perangnya. Akhirnya Anas bin Nadar berperang dengan orang-orang musyrik dan dibunuh pada perang Uhud itu. Didapati di dalam tubuhnya itu Anas bin Nadar lebih daripada 80 tusukan dan sayatan pedang daripada orang kafir. Nah, begitu Anas ini meninggal, Allah menurunkan ayat rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ini contoh laki-laki yang menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang jujur dalam hal menepati janjinya. Kawan-kawan kita nang di DPR nang kampanye, mana janjinya? Memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Kada jujur dalam hal penepatan janji. Antara berjanji 2 tahun kena bergantian lawan kawan dah mau lagi. Kada jujur. Ini paling berat, menepati janji. Kalau kita bisa sadik, orang yang jujur. Yang kelima, sidqul a'mal, jujur perbuatan.
Sidqul a'mal, jujur perbuatan ini artinya macam apa? Fala yakunu zahiruhu aslah min batinih, tidak adalah zahirnya ini lebih saleh daripada hatinya. Bal batinuhu aslah min zahirih, bahkan hatinya lebih baik daripada zahirnya. Nah, ini ngarannya jujur pada perbuatan. Anggota tubuh baik, hati lebih baik lagi daripada itu. Itu artinya jujur dalam perbuatan. Kalau kita kepala memakai kopiah putih, kepala hati kopiahnya lebih putih lagi daripada kopiah kepala yang ada ini. Artinya apa? Kejujuran. Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikan batinku lebih saleh daripada zahirku dan jadikan zahirku saleh. Jadi misal kita bakupiah, kehati-hati bakupiah. Kalau memakai jilbab, kehati-hati memakai jilbab. Kalau kita berjalan tunduk, kehati-hati tunduk. Itu artinya jujur dalam perbuatan. Yang terakhir, yang keenam, sidqun fi maqamatid din, jujur benar pada makam-makam agama. Seperti makam tobat, makam wara, makam zuhud, itu bujur. Kalau ini sudah tobat dari satu dosa ini sampai mati kada mau ulang lagi, ngarannya jujur dalam tobatnya. Ini tobat daripada minum arak sampai mati kada minum arak lagi. Ini tobat daripada zina sampai mati kada ada zina lagi. Ini tobat daripada riba sampai mati kada ada ribanya. Nah, itu bujur-bujur tobat. Sidqun fit tobat, sidqun fil wara, bujur-bujur dalam wara. Jangan hanya pengakuan wara, dimuntungnya aja wara. Bujur-bujur wara itu sebenar-benar wara. Dan inti daripada sebenar-benarnya tobat, merasa bahwa diriku masih kotor. Pertanda bahwa kita benar dalam tobat. Kita bujur-bujur wara, kita merasa bahwa diriku sangat jauh daripada sifat wara. Berarti kita sudah benar-benar wara. Bila mana kita merasa diri kita benar-benar zuhud, nah ini dustainya kada jujur. Setiap sifat-sifat yang mulia, yang agung, itu kita selalu merasa belum sampai kepada sifat-sifat itu. Nah, bila bisa 6 perkara ini kita jujur lisan, jujur niat, jujur cita-cita, jujur dalam menepati janji cita-cita, jujur dalam amal perbuatan, jujur dalam tobat dan seterusnya tadi, kita bergelar siddiq, orang yang sangat jujur. Dan siddiq adalah min ahlil jannatil firdaus, penghuni surganya firdaus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, kemampuan, hidayah dan taufik agar menjadi orang yang benar-benar jujur dalam segala hal ihwal kita. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله
وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رفيع الشان عتبة جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. عتبة جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. نحن جيرانهم بذا الحرام. نحن جيرانهم بذا الحرام. حرم الإحسان والحسان. حرم الإحسان والحسان. يا رسول الله إليك يا إليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان